Selamat pagi Bapak. Izin saya Yogi Sumekti, NIM 25021021661 akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia, yaitu membuat PowerPoint mempresentasikan tentang kemiskinan dan pengangguran di era digital. Latar belakangnya, era digital itu membuka peluang besar ya bagi masyarakat Indonesia, berupa ekonomi digital, e-commerce, dan fintech yang banyak ada di sehari-hari kita sekarang. Tapi dari peluang tersebut ada tantangannya, yaitu ada disrupsi dari pekerjaan tradisional, kesenjangan akses teknologi, dan ketidakmerataan pendidikan. Lanjut, saya ke data-data dulu. Yang pertama ada data kemiskinan Indonesia, ini dapatnya dari BPS. Per bulan Maret 2026, tingkat kemiskinan di Indonesia itu 9,03% atau 25,9 juta jiwa. Sedangkan untuk garis kemiskinannya itu Rp593.872 per kapita per bulannya. Lalu ada data pengangguran di Indonesia. Ini juga dari BPS, tapi per Februari 2026. Untuk tingkat pengangguran terbukanya 4,68%, angkatan kerja 154,91 juta orang, namun untuk penduduk bekerjanya 147,67 juta, yang tadi 4% itu selisihnya. Lalu untuk rata-rata upah buruh itu 3,2 juta. Kemudian saya juga menemukan ada suatu grafik tren kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari 2020 sampai dengan 2026. Untuk tingkat kemiskinan sendiri itu sebenarnya menurut data BPS itu turun. Dari yang 2020 itu 10%, ke 2026 jadi di bawah 8,88. Lalu untuk tingkat penganggurannya itu 2020 7%, lalu sekarang ini di bawah 4,8%. Lalu saya bahas lagi selanjutnya tantangan di era digitalnya. Nah, untuk tantangannya sendiri itu yang saya lihat ada tiga. Ada istilahnya itu digital divide atau akses internet belum merata, lalu ada skill gap, keterampilan digital belum merata, dan gig ekonomi atau pekerjaan fleksibel tapi tidak menjamin keamanan sosial. Nah, yang dimaksud seperti gig itu artinya pekerjaannya itu terjadinya tidak menjamin keamanan sosial. Artinya itu ini Pak, akses digital itu kan juga digunakan bisa salah. Kayak yang pekerja-pekerja malam dan sebagai macamnya seperti itu Pak yang dimaksud dari era digital ini. Lalu dampak positif era digital. Nah, untuk dampak positifnya itu jelas ada peningkatan lapangan kerja karena ada satu sumber income yang muncul. Di sini contohnya seperti tiga di awal tadi ada di e-commerce, startup, sama fintech. Lalu akses informasi dan peluang usaha lebih luas. Yang ketiga, UMKM naik kelas melalui digitalisasi. Nah, yang ini contohnya sudah banyak waktu maraknya toko online ya. Maaf, maksudnya pihak ketiga yang menyediakan lapak online. Contohnya Shopee atau Tokopedia ketika masih marketing-marketing eranya mereka. Terus dari tantangan sama peluang yang tadi itu, solusi dan rekomendasi dari saya itu ada dari tiga pihak. Pertama, pemerintah, yaitu memperkuat pendidikan vokasi dan literasi digitalnya. Jadi nggak cukup di pemerintah saja, tapi swasta dan masyarakat juga. Untuk swastanya itu memperluas pelatihan digital bagi pekerja. Jadi lebih banyak training-training orang lulus sekolah yang mau bekerja secara online. Terus masyarakatnya itu adaptasi dengan teknologinya pasti. Terus memanfaatkan peluang usaha secara online. Nah, antara tiga ini itu harus ada kolaborasi, berupa program inklusi digital untuk daerah tertinggal terutamanya. Sebenarnya untuk semua daerah.
Cuman di sini saya tulis untuk daerah tertinggal. Kesimpulannya, era digital itu sebenarnya membuka peluang besar, tapi juga memperdalam risiko kemiskinan dan pengangguran jika tidak diantisipasi. Ini yang saya kaitkan dengan tadi ekonomi gignya itu, Pak. Karena makin banyak peluangnya, itu artinya ada risiko-risiko yang muncul juga di dalamnya. Juga kembali lagi ke risiko kemiskinan dan pengangguran. Kalau misalnya tidak dididik dengan benar dan tidak diliterasi dengan tepat. Kuncinya itu ada di pendidikan, terus keterampilan digital, serta kebijakan dari pemerintah inklusif khusus untuk usaha online. Seperti itu dari saya rasa cukup. Terima kasih, Pak.